Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk pada pertemuan kedua di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ustaz harapkan Anda menyiapkan alat tulis menulisnya untuk mencatat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Semoga Allah memberi kemudahan kepada Anda dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Sebelum masuk ke materi, kembali Ustadz mengingatkan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum berolahraga. Yang pertama, olahraga diniatkan agar sehat sehingga kuat beribadah kepada Allah. Kedua, menutup aurat dan tidak ketat. Yang ketiga, melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang keempat, memperhatikan waktu-waktu berolahraga. Pada hari ini kita masuk pada macam-macam gerak dasar dalam olahraga. Mungkin gerak dasar dalam berolahraga Anda sudah mendapatkan di kelas sebelumnya. Jadi kembali Ustadz mengulang di awal-awal pembelajaran kelas 4 ini ya. Jadi di olahraga ada 3 gerak dasar ya. Yang pertama adalah gerak dasar non lokomotor. Kemudian gerak dasar lokomotor dan gerak dasar manipulatif. Jadi itu yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Khusus untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak dasar non lokomotor. Apakah yang dimaksud dengan gerak dasar non lokomotor? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Setelah mengetahui apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, kemudian tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama memahami gerak non lokomotor, kemudian memahami gerak dasar lokomotor, dan memahami gerak manipulatif. Kemudian diharapkan Anda mampu mempraktikkan gerak non lokomotor, gerak lokomotor, dan gerak manipulatif. Insyaallah gerakan ini sangat mudah kita lakukan, tetapi harus sesuai dengan arahan dari Ustadz ya. Jadi jangan melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Sekarang kita masuk pada gerak non lokomotor. Apakah yang dimaksud dengan gerak non lokomotor? Gerak non lokomotor adalah melakukan gerakan tanpa berpindah tempat atau melakukan gerakan di tempat ya. Jadi gerak non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat tanpa harus berpindah ya. Dan selanjutnya kita akan berikan contoh-contoh gerak non lokomotor agar Anda lebih memahaminya. Dan itu juga yang akan menjadi tugas Ananda pada pertemuan hari ini, yaitu memperhatikan gerak dasar non lokomotor. Contoh-contoh gerak dasar non lokomotor. Yang pertama adalah gerakan menunduk ya. Jadi contoh yang pertama yang insyaallah akan diperhatikan oleh Ananda yaitu adalah gerakan menunduk. Kenapa disebut gerakan menunduk masuk ke gerakan non lokomotor? Karena gerakan menunduk dilakukan di tempat tidak perlu harus berpindah tempat untuk melakukan gerakan tersebut ya. Jadi yang pertama adalah gerakan menunduk. Contoh gerakan dasar non lokomotor yang kedua adalah memiringkan badan ke kiri dan ke kanan ya. Jadi ini juga dilakukan tanpa harus berpindah tempat ya. Jadi ini menjadi tugas Ananda yang kedua untuk memperhatikan gerakan memiringkan badan ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, contoh gerakan non lokomotor adalah meliukkan badan atau perut ya. Jadi gerakan meliukkan badan itu dilakukan di tempat tanpa harus berpindah tempat. Makanya gerakan ini masuk ke gerak dasar
non lokomotor, ya. Yang ketiga adalah meliukkan badan. Contoh gerakan non lokomotor yang keempat adalah menoleh ke kiri atau ke kanan. Cara melakukannya boleh dengan kedua tangan lurus di depan atau tangan berada di pinggang, kedua tangan berada di pinggang. Ya, boleh seperti itu ya. Jadi tugas yang keempat adalah melakukan gerakan menoleh ke kiri atau ke kanan. Bisa pakai hitungan, bisa juga tidak pakai. Contoh gerakan yang kelima dalam gerak dasar non lokomotor adalah mengayun lengan, ya, seperti pada gambar ya. Ananda merentangkan tangannya terlebih dahulu, kemudian memutar atau mengayun tangannya atau lengannya. Jadi ini contoh gerakan non lokomotor yang kelima. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh gerakan yang lain, tetapi pada pertemuan hari ini kita cukupkan dengan 5 contoh, dan ini akan dipraktikkan oleh Ananda sebagai tugas keterampilan pada pertemuan hari ini. Dan ingat, sebelum melakukan praktek gerakan ini, Ananda harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, jadi yang dikirim adalah gerakan-gerakan non lokomotor yang telah kita pelajari, ada 5. Adapun gerakan pemanasannya tidak perlu dikirim ke Ustadz ya, karena kalau dikirim juga terlalu panjang videonya Ananda. Alhamdulillah, kita telah mempelajari gerak dasar yang pertama, yaitu gerak dasar non lokomotor. Ya, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan masuk pada perkenalan gerak dasar lokomotor dan gerak dasar manipulatif. Apa yang dimaksud dengan gerak dasar non lokomotor dan manipulatif, insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Ya, jadi kesimpulan pada hari ini adalah gerak dasar non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan di tempat atau gerakan yang dilakukan tanpa harus berpindah tempat. Ya, kita cukupkan sampai hari ini pertemuan kita ya. Ustadz tunggu tugas-tugasnya Ananda sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.